Dibakar gini tiba-tiba langsung kayak api gitu aja, zup, gitu loh. Kuntilanak tuh langsung berubah jadi api gitu loh, zup, langsung hilang gitu loh. Jadi saya masuk tuh ke WC, rupanya beneran ada itu bekas pembalut di situ. Jadi pembalut tuh saya ambil, tiba-tiba saya masukkan, baru saya buang gitu loh. Sampai sekarang mas, ini sampai sekarang yang namanya Yuliana ini selalu ada kalau saya butuhkan gitu, saya panggil ada dia. Ini kalaupun saya mau panggil saya di sini nih, bisa nih, tapi sebenarnya sudah ada dia nih. Sudah ada ngasih interaksi gitu. Paling enggak kalau dia ada dekat saya tuh, ini bulu kuduk saya ini merindingan semua nih, sampai ke leher, ke kepala nih. Jadi itu pengalaman saya tuh mas, pengalaman saya yang masih saya rasakan sampai saat ini. Adapun pengalaman-pengalaman yang lain itu ya kalau saya ceritakan itu barangnya lupa sih saya di mana, lupa sih saya bawa gitu. Sebenarnya barang tuh ada mas. Itu saya dapat batu bentuk payudara perempuan. Ada putingnya juga, ada pentil susunya juga tuh mas. Itu ada, itu saya dapat tuh kayak bilangnya orang Jawa wangsit gitu mas, dari mimpi saya dapat tuh. Nah itu sampai sekarang tuh itu pun ngikutin saya gitu loh, itu ngikutin saya. Yang anu tuh yang menghuni itu anak-anak, dia ini minta sesuatu sama saya tapi nggak saya turutin, cuman barang tuh selalu saya bawa. Itu katanya, itu dia bilang kalau kamu kasih makan saya gitu loh, ya kan, nanti saya kasih tahu cara menaklukkan gitu loh, perempuan itu seperti apa. Itu ada bentuk batunya tuh mas, ada itu di dompet saya tuh. Jadi sampai sekarang nih mas, yang Yuliana ini, yang teman saya ini, ya kadang kalau saya bawa tuh punya saya itu di dompet tuh kan, segala ada keris apa segala tuh kan. Kadang kalau saya bawa itu, Yuliananya tuh nggak mau datang gitu loh, karena mereka tuh jahat gitu loh. Makanya nggak saya bawa. Supaya apa tujuannya saya nggak bawa tuh? Rencananya sebenarnya mau saya panggil gitu loh. Saya mau ngasihkan pembuktian gitu loh. Yang cerita saya ini real, artinya tidak ada rekayasa sedikit pun yang saya buat gitu loh di dalamnya. Kalau yang namanya Yuliana ini nyata, orang ini ada, orang ini pernah seperti ini, mengalami pembunuhan serta pemerkosaan, sampai kami sendiri yang menguburkan tulang belulangnya tuh. Sampai sekarang dia itu masih berinteraksi sama saya mas. Ya orangnya tuh baik gitu, karena tidak semua makhluk yang tidak kasat mata tuh
seperti apa yang kita pikirkan gitu mas, mengganggu atau seperti apa, enggak. Sebenarnya mereka juga sama seperti kita gitu loh. Kalau mereka merasa terusik, mereka bakalan memberikan interaksi gitu loh. Tujuan dari mereka memberikan interaksi itu tidak lain dan tidak bukan tuh, tujuannya hanya ingin memberitahu kamu jangan seperti ini, aku terusik gitu loh. Jadi untuk cerita pengalaman nyata yang saya alami sampai berteman sampai saat ini mas dengan Yuliana ini, yang dia itu kuntilanak. Sampai sekarang saya itu masih sering gitu sama dia. Kemana-mana mas, saya di hutan aja mas. Saya di hutan nih mas, sama dia. Saya di hutan tuh kadang sama dia tuh. Cuma namanya saya ini kan, saya nggak mau. Saya sudah bilang sama dia, kalau kamu ada di dekat saya, jangan menampakkan diri gitu. Cukup interaksi aja. Karena saya ngelihat kalau dia menampakkan diri itu mas, kalau seperti orang biasa, ya kan? Mungkin orang yang lain ngelihat tuh ya kayak apalah mas lah. Kalau orang yang nggak pernah ngelihat gitu tiba-tiba ngelihat gitu, bakalan dia tuh sawan, bilangnya bahasa Kalimantan tuh sawan gitu. Makanya saya tuh kadang bilang sama dia, karena saya ini kan anak saya tuh sering ada sama saya gitu mas. Sampai anak saya pun bisa ngelihat tuh mas, kadang ngelihat dia tuh, "Pah, katanya tadi ada tante di dapur, cantik katanya, pakai baju putih, rambutnya panjang sampai pantat katanya." Itu kadang dia tuh ingin memberikan kayak mau ngasihkan informasi gitu mas. Ini ada nih orang-orang nih mau kayak gini sama kamu, orang ini kayak gini sama kamu, orang ini ada yang nggak baik sama kamu gitu. Jadi kadang dia tuh nyampaikan pesan kalau ini ada orang yang nggak baik gitu, ini ada orang kayak gini, ada orang niat baik datang ke tempat kamu gitu. Ya sampai saat ini tuh mas. Jadi yang namanya Yuliana ini, mau saya panggil dia di waktu siang ataupun di waktu malam, bakalan dia hadir tuh, datang. Cuma kalau dia tuh, saya selalu bilang tuh dalam hati tuh, jangan nampakkan gitu. Jangan nampakkan dirimu gitu loh. Cukup interaksi biasa. Karena dulu saya pernah bercanda sama dia mas, di dalam mimpi. Saya bercanda sama dia tuh, saya bajunya tuh mas, kainnya tuh saya tarik kainnya tuh kan, saya bercanda tuh sama dia tuh. Saya bercanda lari-larian tuh kan, narik-narikan baju, rupanya bajunya tuh saya tarik gitu. Tarik di dalam mimpi, tapi itu tembus mas, di dunia nyata bajunya ini saya pegang. Ini baju saya pegang nih. Tiba-tiba ada di samping, suara samping jendela, katanya, "Hendra balikin bajuku," katanya. "Hendra balikin bajuku." Kok dibawa katanya kan. Tiba-tiba baju itu saya balikin, langsung baju itu berubah kayak jadi api kayak gitu aja mas, gitu loh. Saya gini kan baju itu saya lepas, tiba-tiba berubah jadi api, kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini, "Aduh," katanya, "kamu nih bercandanya kelewatan sampai narik baju kan, kijilan," katanya kamu. Saya sampai dibilangin gitu mas. Untuk saat ini sih mas, cerita itu yang saya alami itu sampai sekarang, yang namanya Yuliana ini, ya untuk saat ini sampai sekarang yang saya kejadian itu yang saya alami, ya ini yang saya ceritakan sampai sini gitu. Adapun cerita saya yang lain mungkin part 2 saya ceritakan. Oke mas, terima kasih penceritaannya ya. Saya ingin menanyakan beberapa ini. Ini tadi masnya belum sebut lokasinya tuh. Bolehlah disebut mas, kira-kira di mana lokasi cerita tadi? Lokasinya itu di Sungai Dama. Sungai Dama mas. Jalan Jelawat, Gang 5. Tempatnya di situ di Jalan Jelawat Gang 5. Cuman kalau pabriknya itu pas di samping Gang 5 itu.
Tapi sekarang sudah jadi Bang Kaltim. Samping itu Bang Kaltim, cuma di belakang itu masih ada semak-semaknya, masih ada sumurnya juga di situ. Jadi Mas ini memang asli di Sungai Damak ya? Asli. Sesepuh sudah. Iya, saya lahirnya di situ soalnya. Oh, sekarang juga tinggal di situ Masih tinggal di situ. Sungai Damak memang pasar paling padat. Iya, Sungai Damak ya, pasar paling padat sudah itu. Oke, kemudian ada yang saya ingin tanyakan nih Mas. Ini tadi itu kan Mas ngejelaskan antara Mas sama Bayu kan di kamar. Iya. Nah, kemudian di depan rumah Mas itu tadi ada teman Mas. Nah, Mas itu kira-kira jaraknya berapa meter dari posisi Mas ke depan itu? Itu jaraknya tuh 5 meter aja tuh. 5 meter aja berarti. Berarti rumah Mas itu nggak begitu besar ya? Rumah saya itu kayak 4 meter lebih itu lebarnya, cuma panjangnya 17 meter. Oh, lebarnya cuma 4-5 meter, panjangnya 17 meter. Tapi posisi Mas itu berarti di ruangan tengah itu, kamar tengah ya? Iya, kamar tengah, saya dekat pas ruang tamu. Bukan rumah tingkat? Saya rumah tingkat. Rumah tingkat, Masnya posisi di atas? Saya di bawah. Oh, di bawah? Di bawah. Jadi jarak Mas sama teman Mas di depan itu cuma 5 meter aja ya? 5 meter aja. Tapi nggak dengar Mas waktu Mas itu? Nggak dengar itu, iya. Anehnya ya di situ. Aneh-anehnya di situ ya. Oke, itu pas waktu Mas melihat sesosok ibu yang mirip ibu tadi, itu Masnya sepertinya kelupaan, mungkin ada beberapa bagian part yang Mas lupa ceritakan. Itu pas waktu Mas datangin teman Mas tadi, posisi ibu tadi di mana itu tadi? Itu di dapur dia itu. Oh, di dapur. Jadi Mas nggak ngelewati ya? Enggak, di kamar. Itu kan tiba-tiba tuh mama saya tuh ngetok dia kan. Ngetok, tok. Saya buka, saya kaget juga kan. Saya bilang, "Loh, kok nggak ada suara motor? Kok tiba-tiba ada? Dengan siapa?" Saya bilang kan, "Dengan siapa?" Tiba-tiba dia senyum aja gitu loh, senyum ngeliatin teman saya tuh, Bayu tuh yang nangis, yang kesurupan tuh katanya. "Bayu tuh kenapa?" katanya. Terus tiba-tiba dia tuh ngomong kayak gini, nyium aroma gitu aja. Dia bilang, katanya wanginya, "Kamu masak apa?" Saya bilang, "Saya masak usus itu di dalam." "Wah, enak," katanya, "aku mau makan," katanya, di dapur. Jadi posisi dia tuh di dapur, saya tuh dibilanginnya, "Ya sudah, kamu dalam kamar aja, kunci aja kamarnya." Jadi kamar tuh saya kunci, dia tuh di dapur, saya sudah ngelupakan dia tuh. Yang saya lihat nih teman saya di situ, saya masih bertanya-tanya nih, apakah ini orang tua saya ini kesurupan lah, sama kayak Bayu ini. Jadi itu posisinya tuh rumah Mas yang di Sungai Damak apa rumah teman-teman tadi tuh? Rumah saya itu Sungai Damak. Oh, yang 17 meter tadi itu? Iya, 17 meter. Kurang lebih lah 17 meter. Jadi itu di dapur ibu tadi itu ya? Iya, di dapur. Masnya di ruang tengah itu tadi? Iya, di ruang tengah. Jadi dapur tuh, pas di dapur tuh ada loteng. Cuman lotengnya tuh sekitar, loteng tuh luasnya tuh sekitar 6 meteran lah. 6 meteran luasnya kan, dari dia melewati badan rumah di bawah gitu loh. Jadi luasnya mungkin sekitar 6 meteran, terus panjangnya tuh mungkin sekitar 5 meter aja gitu. Jadi setelah itu kan Masnya ke depan manggil teman. Iya. Temannya wah nggak berani kan. Akhirnya Mas punya inisiatif manggil tante Mas tadi. Iya. Akhirnya Mas bawa tante Mas tadi ke tempat rumah itu tadi. Iya. Nah, kelanjutan ibu tadi ini kayak mana Mas? Atau Mas nggak kepikiran atau ke belakang tiba-tiba nggak ada gitu? Iya. Saya nggak ke dapur Mas. Karena jarak dapur sama kamar tuh agak jauh gitu loh. Jadi saya itu langsung datang ke situ karena teman-teman saya ada yang jaga Bayu kan. Tiba-tiba saya datang sama tante saya itu, saya masuk kamar situ. Terus dia ngomong, tante saya langsung ngomong, "Kamu kenapa?" katanya kan. Nah, saya enggak kepikiran tuh orang tua ada mama saya kan di dapur situ kan. Itu masih ditanya, "Ini kenapa?" Karena saya ini sudah curiga kan, ini bukan mama saya nih, udah mati saya nih. Saya enggak berani juga kan ke dapur. Terus habis saya cerita gitu, baru saya bilang, "Tante, itu ada mama saya gitu loh di dapur." Nah, terus dia bilang gini Mas, sebelum saya ngomong itu, dia itu ngomong gini si Bayu tuh, katanya itu bukan mamanya, katanya di dapur tuh katanya bukan mamanya, bukan mamanya dia katanya yang di dapur tuh bukan mamanya dia katanya, itu kuntilanak katanya. Nah, terus langsung saya bilang, "Iya tante, tadi jelas itu aku ngeliat tuh dia ngetok, itu mamaku tuh." "Mana?" katanya, "Di dapur." "Itu bukan," katanya, "itu kuntilanak pengen makan itu, cium aroma ini usus ini." Nah, jadi di situ Mas, di situ saya sama tante saya ndak ke dapur juga gitu loh. Cuman dengar gitu aja. Dia ngomong kuntilanak gitu loh. Saya ke dapur tuh sudah nggak berani sudah.
Jadi memang fokusnya sudah nggak ke ibu tadi, yang fokus ke bayi tadi. Iya, ya? nggak ke mama saya lagi, sudah fokusnya ya ke bayi itu aja lagi. Jadi setelah itu selesai memang nggak ada ke dapur lagi, atau ke dapur nanti ngambil minum tuh? Ke dapur cuma bukan saya, teman saya yang ke dapur. Nggak ada lagi sudah. Iya, teman saya bilang, coba kamu cek bang di dalam tuh ada mamaku kan. Enggak lah, bilangnya tante saya itu, alah orang mamamu ada di rumah kok katanya. Nah di situ saya sudah mulai, memang sih dari awal sih sebenarnya sudah curiga mas, sudah curiga kalau ini nih sebenarnya jadi-jadian gitu, cuma menyerupai aja, jin yang menyerupai gitu. Kemudian ini mas, tadi kan teman mas ketika mau ngambil makan ya di dapur, jadi posisi lemari itu di dekat dapur berarti? Iya, posisi lemari itu pas di dekat dapur. Kemudian pas waktu dia ngelihat sesosok yang menyerupai mas itu kan masnya tadi bilang setengah badan, berarti bawahnya itu nggak ada bayang-bayangan, jadi nggak napak gitu ya, setengah badan aja. Ini masakan tuh di sini mas, kaca tuh di sini, nah kaca tuh di depan gini kacanya kan, jadi lemari itu di depan sini, jadi ini masakan tuh di sini, jadi dia tuh posisi ngambilnya tuh begini mas, posisi ngambilnya tuh sambil dia jongkok kan, jongkok begini dia loh, ngambil kan, karena di lantai gitu loh. Terus ini mata sampingnya ngelihat gitu loh. Mata sampingnya ngelihat, terus sampai dia begini nih. Dia ngelihatnya katanya begini nah. Jadi dia nggak berani loleh begini gitu loh. Nah di situ dia tuh teriak katanya, Hen sini dulu katanya. Nah terus habis kejadian itu sudah habis dia ambil sedikit yang daging usus tuh, langsung dia lari masuk ke kamar saya tuh. Nah, dia cerita langsung, demi Allah katanya, saya lihat katanya sesosok yang menyerupai mas tadi. Iya, dia itu keluar dari kaca, mirip kamu cuma setengah badan katanya, setengah badan, cuma ya itu bebayang gitu nah mas. Oh iya, paham, bebayang gitu ya, bebayang tapi setengah badan aja. Kemudian yang ini mas, jadi mas posisi makan sama teman itu di lantai bawah apa lantai atas? Lantai bawah ya. Itu kemudian kan ada yang apa tadi namanya, suara tangisan. Nah suara tangisan ini posisinya nih di samping kah atau di depan pintu, atau yang teman mas tadi ini yang sudah mulai kesurupan nangis tadi? Iya, sebelum kesurupan tuh kan saya dengar tuh mas, dengar ada pertama ada suara tangisan tuh kan. Nah di situ nggak lama mama itu kan yang nyerupai mama saya itu datang tuh. Oh jadi datang. Itu sebelum tadi ya? Iya. Oke, kemudian itu akhirnya datang kan tante mas. Akhirnya Bayu ceritalah yang kesurupan tadi kan, bahwa si Yuliana itu cerita tentang kehidupannya tadi. Nah kemudian tahu posisi di mana tulang belulangnya. Kemudian itu kan di hari pertama itu kan tidak ditemukan. Iya, tidak ditemukan. Itu dari jam berapa ke jam berapa nyarinya tuh mas? Itu pagi tuh mas. Pagi. Itu dari pagi sekitar jam 7, jam 8, karena kan pada saat itu tuh orang tuh gotong royong hari Minggu gitu loh. Itu sekitar jam 7, jam 8-an tuh, itu sekitar sampai jam 12 atau jam 1 siang itu. Jam 1 siang sudah selesai berarti ya nyarinya? Iya, karena apa? Karena itu kan orang tuh kan sudah selesai semua, jadi nggak ada lagi katanya, besok aja gitu. Besok aja. Tapi mas tuh masih melanjutkan atau ikut besok juga? Besok lagi, iya. Terus hari berikutnya itu berarti hari Senin? Iya, hari Senin itu. Itu banyak lagi orang yang ngumpul? Itu banyak itu warga, cuma yang udah kerja bapak-bapak yang banyak tuh. Sama teman-teman saya yang kami tuh yang nganggur lah. Masih nganggur. Jadi dari posisi rumah mas itu ke tempat yang tulang belulangnya berapa meter? Itu sekitar 50 meteran tuh mas. Berarti 50 meter. Berarti Sungai Dama dulu masih sama sekarang beda banget kah? Atau dulu memang nggak terlalu padat? Sungai Dama dari dulu sih padat. Dari dulu padat. Jadi itu sekitar Sungai Dama tuh sekitar 50 meter kan. Kalau saya lihat belakang nih, lewat tembus-tembusan tuh kan nyampe di pasar. Kalau yang ini ya keluar gang itu. Keluar gang pas di samping gang itu tuh pabrik tehel. Pabrik tehel. Nah di situ yang di belakang tuh semak-semak itu. Masih semak-semak mas. Sampai sekarang masih semak-semak. Tapi sudah mulai kayak mau dibangun gitu loh. Kayak ditancap-tancap patok gitu loh. Lebar banget ya mas? Lebar mas, sekitar 3 hektar itu. Pantas satu hari nggak ketemu ya. Iya. Kemudian ini mas, setelah itu kan hari kedua ditemukan tuh. Nah itu posisi susunan sumurnya tuh kayak mana sih ditutupnya? Dia kayak apalah?
Mas Ano aja gini, susunkan pakai tangan gitu modelnya. Sumur tuh kotak mas, kotak kan, ndak lebar segini kayaknya nah. Sumur tuh segini aja nih. Segini. Oh ya, berarti kotak kecil aja, ukuran manusia lah, 30 ukuran cm manusia. ya. Jadi sumur tuh tertutup, itu sumur tuh ulin mas anunya gitu loh. Yang sudut-sudutnya tuh ulin. Jadi ditutup ulin utuh apa ulin serpihan? Bukan balok ulin. Oh, balok ulin ya. Jadi balok ulin itu di ujungnya dia tutup pakai ulin lagi kan. Ulin, balok ulin semua tuh mas, pakai baut kayak baut jembatan tuh, 4 baut jembatan tuh. Sisanya tuh yang baut-baut kecil campur paku. Nah, karena itu bautnya juga sudah kayak lama betul kan. Jadi itu tinggal di kayak gini kan tuh patah gitu loh. Jadi inisiatif tuh ditungkil pakai linggis. Jadi posisi yang di atas itu batu kah atau ulin? Pertama ulin, kedua batu, ketiga tuh tanah. Oh, ada tanahnya. Jadi, masih? Iya, masih ada tanahnya sekitar begini nah mas, baru dapat tuh. Oh, baru dapat anunya. Baru dapat batu, ketemu batu mas itu. Jadi batu tuh dipindahkan, habis batu dipindahkan, baru ya itu dibongkar. Dibongkar sudah itu. Baru ketemu, dalam itu ada sumur. Iya, di dalam itu ada sumur. Ada airnya berarti ya? Ada airnya, banyak akarnya tapi. Oh, akar-akar. Air tuh sudah hitam sudah. Hitam sudah. Jadi memang yang kelihatan itu banyak banget akar-akarnya. Banyak akar-akarnya itu di situ mas. Itu saya pertama tuh. Itu saya ambil gini kan. Akarnya itu tadi. Semak-semak campur akar tuh kan. Saya tarik begini tuh. Ya itu ikut baju langsung saya lepas, saya udah berani. Kaget ya. Saya kaget. Terus itu kan ada bapak-bapak kan yang punya anggapnya punya kemampuan lebih kelebihan. Iya. Itu langsung kan dia ke bawah. Langsung dia langsung itu kan pas waktu mau turun ke bawah itu mas, dalamnya tuh nutupin sekepala kah atau setengah badan? Nutup kepala tuh mas. Berarti memang jebur nyelam ya? Iya, itu kayaknya kedalamannya itu sekitar 5 meter mungkin. Wah itu airnya hitam banget kayak pecerang. Hitam airnya. Cuma ya itu di samping-sampingnya itu kan dia kan ulin tuh mas. Ulin. Jadi di samping-sampingnya tuh ada buat enjakan gitu lah. Jadi dia menginjak-injak sambil dia tuh nyelam tuh. Nyelam dia nyelam tuh dia angkat kayak gitu. Masih ingat lah itu airnya bau atau enggaknya? Kalau airnya sih ya cuma kalau bau tuh ya bau-bau tanah. Oke mas, jadi kemudian bapak itu memang nyelam sampai ke bawah ya? Iya sampai ke bawah, cuma dia tuh masih kayak gini mas. Ini tangannya tuh masih nyentuh gini loh, masih nyentuh. Jadi di bawah tuh tiba-tiba ya dia ambil aja tuh tulang satu persatu ya? Satu-satu dia naikkan tulang tuh. Oke mas, kemudian ini ada lanjutkan mas akhirnya ketemu tuh di mimpi sama Mbak Yuliananya. Terus yang teman mas tadi yang nggak percaya itu tadi kan buka pintu, baru ngelihat sesosoknya tadi tuh lagi duduk, rambutnya panjang, mukanya putih. Apakah itu sama yang seperti yang mas mimpikan tadi? Kalau di ini kan teman saya yang ngelihatnya bukan saya kan di kamar sebelah. Terus katanya teman saya, katanya aku nggak percaya, waluh katanya ikam, bahasa Samarinda lah. Waluh ikam, menai waluh jarnya. Terus yang pas dia ngetok-ngetok itu kan, saya bilang, nah tuh ada di sebelah. Wah paling di sebelah katanya ada orang, ada bubuannya katanya tidur kan. Nah saya bilang silakan aja. Nah pas dia buka itu mas, dia ngeliat tuh posisinya tuh ya begini, posisinya tuh duduk begini posisinya ya, dilihat tuh rambutnya tuh panjang tuh kayak rambut yang tercetok tuh dari salon tuh kan. Baru mukanya nih putih, ini mukanya putih nih. Baru nih tangannya putih semua. Di situ dia ngeliat tuh langsung kabur, langsung loncat dari rumah. Jadi kami semua di situ ya langsung kabur semua sudah. Saya kabur juga karena ketakutan. Jadi kami tuh di depan rumah situ aja, nggak berani masuk ke dalam lagi. Itu pas waktu masih pertama kali dimimpikan ya? Iya pertama kali itu dimimpikan. Itu saya bangun tuh kan sudah kelihatan kayak siang sudah gitu loh, ya kan? Padahal siang itu mas ya? Iya padahal pagi gitu loh. Sudah pagi gitu loh, kelihatan cahaya sudah nggak gelap gitu. Jadi kan pada saat itu masnya berkomunikasi pertama kali lewat mimpi. Nah setelah itu apakah kalau ingin berkomunikasi atau mbaknya itu ingin berkomunikasi ada lewat mimpi aja kah atau memang kayak seperti apa gitu? Kalau sekarang jarang sih mas lewat mimpi. Paling ya kalau di mimpi tuh kadang
jarang saya ketemu gitu loh. Sekali-sekali aja ketemu. Cuman kalau berinteraksi tuh, ya interaksinya tuh kalau saya panggil, ya interaksinya tuh ya kayak gini. Kadang ngetok gitu Pak, ngetok dia. Cuma kalau saya memang ada perlu bantuan Kak, perlu bantuan ini, pengen lihatkan ini kan, ya dia yang lihatkan gitu, dia yang lihatkan sekitar sini. Kayak kemarin tuh ada orang kejadian kehilangan motor tetangga tuh kan, ya kan, saya minta lihatkan tuh itu siapa yang ngambil gitu loh, orang kampung sini atau orang luar, katanya bukan orang kampung sini, itu orang luar katanya. Nah itu kadang kalau saya memerlukan bantuan ya begitu aja, cuman tanya-tanya gitu aja. Oke ini Mas, jadi itu kan ceritanya sangat-sangat pilu kan bagi sesosok Yuliana ini. Nah ya, itu kan dia punya dendam itu dari tahun 1970. Dan apakah pada saat sekarang Mas ini masih apa sih bahasanya berkomunikasi sama dia? Apakah dia itu masih dendam kah atau sudah mulai melupakan itu? Ya kalau dia masih dendam, cuma ya itu bingung dendamnya mau dilampiaskan kemana gitu loh. Jadi dia penasaran ya begitu, penasaran ya, gitu-gitu aja dia. Gitu-gitu aja dia. Oke. Terima kasih Mas ya. Oke.